Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para tamretan jemaah pengajian melanjutkan penjelasan tentang rukun Islam yang kemarin. Yang kedua adalah sholat. Sholat harus bersamaan dengan niat. Nah, sholat dengan tanpa niat maka tidak sah. Sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal-amal ibadah termasuk sholat harus diiringi dengan niat. Niat di dalam sholat fardu itu harus 3 hal dihadirkan dalam niat. 3 hal. 1, bahasa Arabnya qasdul fi'li. Harus bermaksud bersengaja mengerjakan. Kalau diarabkan usolli. Yang kedua, wa ta'yin. Menentukan sholatnya. Contoh, usolli fardhu zuhri. Yang ketiga, menyebut fardu. Nah, 3 hal ini kalau sholat fardu harus dihadirkan di dalam niat. 1, qasdul fi'li, bahasa Arabnya usolli, bersengaja melakukan sholat. Yang kedua, menentukan bentuk sholatnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ketiga, menyebut fardu. Harus ini 3 hal ini. Usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Cukup. Usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Hanya nanti kalau menjadi imam ditambah imaman, kalau menjadi makmum wajib ditambah lafaz makmuman. Sebab kalau ikut gerak-geriknya orang di depannya tanpa ada ikatan niat menjadi makmum, batallah sholatnya orang itu. Di depan ruku ikut ruku, di depan i'tidal ikut i'tidal, padahal tidak niat makmum, batallah yang di belakang itu. Nah, untuk menyebut bentuk rakaatnya, berapa rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu hukumnya sunnah. Menyebut adaan, qodoan, muadatan, ini juga hukumnya sunnah. Menyebut mustaqbilal kiblati, ini hukumnya juga sunnah. Yang keempat, menyebut lillahi ta'ala. Ini juga hukumnya sunnah. Nah, ini walaupun sunnah, jangan diremehkan. Karena kita akidahnya adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ini benar-benar diakui sempurna menjadi umat Nabi Muhammad, maka harus selalu ittiba, selalu mengikuti jejak langkah baginda Rasul. Jadi yang pokok 3 itu. Usolli fardhul asri, Allahu Akbar. Usolli fardhul maghribi, Allahu Akbar. Usolli fardhul isya'i, Allahu Akbar. 3 ini. Usolli, fardhul, dan ditentukan. Ini yang wajib. 1 ditinggalkan, batal. Usolli zuhra, Allahu Akbar, batal, tidak sah. Karena tidak menyebut fardu. Usolli fardhu, batal. Karena tidak menyebut, tidak menentukan sholatnya. 3 hal kalau sholat fardu. Qasdul fi'li, bersengaja melakukan, bahasa Arabnya adalah usolli, saya sholat. Yang kedua, menentukan bentuk sholatnya, zuhur, asar, sampai subuhnya. Yang ketiga, menyebut fardu. Sedangkan menyebut jumlah rakaat, menyebut mustaqbilal kiblati. Yang ketiga, menyebut adaan, qodoan, muadatan, menyebut lillahi ta'ala, 4 ini hukumnya sunnah. Nah, walaupun perbuatan sunnah, kalau kita kaji secara mendalam. Contoh, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Hati agar tembus bahwa zuhur itu jumlahnya 4 rakaat. Adaan, hati tembus bahwa ini sedang dilakukan ada, bukan qadha, bukan mu'adah. Mustaqbilal kiblah, hatinya menghadapkan diri ke arah kiblat.
Jangan salah paham. Kemarin di pengajian di rumah, apa itu? Salah paham. Disangka kiblatnya harus dihadirkan dalam batinnya. Salah. Dirinya menghadap ke arah ke arahnya, bukan kotu mau padang Ka'bah. Mentara mau padang foto lu miniatur Probolinggo pula. Atau beli apa? Figura Ka'bah itu. Bukan begitu yang dimaksud. Orang diwajibkan menghadap ke arah kiblat, karena Indonesia itu di timurnya Mekah. Ka'bah itu di Mekah, maka menghadap ke barat. Kalau orang Mesir kena di baratnya ke Mekah, hadap ke timur. Nah, kalau kita ditakdir semua ke Mekah, mudah-mudahan ditakdir, maka sholatnya berputar menghadap sekitar Ka'bah. Jadi can angun can Ka'bah dan abutna. Boleh ke timur, boleh mereng. Karena Ka'bah boleh macam-macam. Jadi kalau di dekat Ka'bah wajib menghadap ke zatnya Ka'bah. Kalau jauh dari Ka'bah maka cukup arahnya saja. Cukup arahnya saja. Kalau mau mempersiskan Ka'bah sulit, kecuali Sunan Bolong. Bisa itu, mapas. Ka'bah itu kan 22 meter. Masa Ka'bah bisa persis? Sulit, tidak mungkin persis. Hanya yang penting arah saja itu. Makanya tahun berapa itu ada geridu, walana pergeseran bumi, masjid-masjid sampai banyak dirubah arah itu. Jangan Al-Balugh Yusuf dan mata orang keruh. Yang wajib yang penting ke arahnya. Kalau mempersiskan ke Ka'bah sulit, karena kita jauh. Kecuali punya hati yang mukasyafah seperti yang saya sebut Sunan Bolong. Ketika keridu masalah penentuan arah, karena masih belum yakin terhadap Sunan Bolong, akhirnya disuruh bongkar di Paimaman. Pas padang Ka'bah. Lah membeloreng enggak keluar, waktu persis. Mungkin banyak ada tak bisa persis. Paham ya? Ini kalau sholat fardu 3 hal harus dihadirkan. Saya bermaksud sholat. 2 menentukan sholatnya. 3 menyebut fardu. Nah, yang kedua, kalau sholat sunat yang dibatasi dengan waktu, maka 3 hal tadi itu tinggal 2. Tidak usah menyebut fardu, kena sunat. Cukup qasdul fi'li, usolli. Yang kedua cukup ta'yin, menentukan. Usolli duha, Allahu Akbar. Usolli witra, Allahu Akbar. Kan bila akan keridu malam usolli sunatal witri rakaat ini. Cara witir mek rakaat ini. Pada saya sunatan minal witri, macam-macam keridu. Ulama-ulama lembut lebih seken kuru ekarang, kayak Samsul bodoh karangan lah. Ya kuru saya salah lagi. Ben ustaz anyar, ya kayak anyar. Ampun jak ragu gini kon dari sepo-sepo alim kon gini mun saya knowledge. Usolli sunatal witri rakaat ini asa. Usolli sunatal minal witri rakaat ini asa. Atau masih keletok, usolli witra, Allahu Akbar. Tak sebut pun. Kenapa? Kena menyebut rakaat itu yang wajib 2 ini. 1 qasdul fi'li usolli, yang kedua menentukan bentuk salat sunatnya. Usolli duha, Allahu Akbar. Usolli witra, napa ngalak sedu rakaat, salam, napa langsung 3 rakaat tanpa tahiyat, boleh. Usolli tahajud, Allahu Akbar. Ini kalau dibatasi dengan waktu. Kalau sholat sunat mutlak tinggal 1, qasdul fi'li, cukup usolli. Seperti yang saya cerita kemarin, sahabat dengan Nabi sholat malamnya sampai mencapai 1000 rakaat. Cukup usolli, Allahu Akbar. Usolli, Allahu Akbar. Cuma sunat menyebut rakaatnya, menyebut adaannya, menyebut
mustaqbilal kiblatina walaupun salat sunat. Usalli sunatad duha rakaataini adaan mustaqbilal kiblati. Allahu akbar. Apa ada duha kodoan? Boleh dikodok. Orang yang sudah istiqomah rutin salat duha, kok di waktu itu uzur, apa sakit perut, terus sampai lepas waktunya duha. Duhur temu beres, boleh duha jam 1. Boleh. Usalli sunatad duha kodoan. Sebut kodoan. Sunat nyebut kodoan. Kodok itu bebas. Tidak harus besok lagi ketika jamnya duha. Paham? Nah, orang biasanya sholat qobliyah asar. Kok di waktu itu langsung iqamah di masjid. Langsung gabung. Nanti setelah sholat asar. Usalli sunnatan qobliyatal asri kodoan. Allahu akbar. Kodok. Yang tidak boleh itu kalau bukan kodok. Paham? Nah, jadi kalau sholat sunat mutlak tidak dibatasi waktu, maka cukup usalli. Usalli Allahu akbar. Usalli Allahu akbar. Nah, ini tentang cara-cara niat di dalam sholat. Kemudian yang kedua, faedah dan hikmah sholat ini ada 10. Faedah dan hikmahnya sholat ada 10. Artinya orang kalau sholat pasti 10 ini akan ada bagi orang yang sholat yang sebenar-benarnya. Pertama, untuk mengingat Allah. Faedah sholat pertama untuk zikir kepada Allah. Sesuai dengan ayat firman-Nya, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat aku, kata Allah. Orang selama batinnya tidak lepas selalu ingat Allah, maka dapat jaminan sesuai dengan firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kamu sekalian, dengan zikir kepada Allah jiwanya menjadi tenang. Kalau ingin kita jiwanya itu tenang, jangan meninggalkan sholat. Kenapa? Kita meninggalkan sholat satu kali dengan sengaja. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man taraka sholatan wahidah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja tanpa udzur meninggalkan sholat satu kali saja, kufur. Kufur. Dan sehingga hadis ini dikembangkan, diijtihad oleh para ulama, maka termasuk mazhab Syafi'i. Yang dimaksud orang sengaja tidak sholat satu kali kufur kalau batinnya tidak meyakini kewajiban sholat untuk dirinya. Tak yakin mau sholat ini wajib, kufur. Tak duhur sekali jangan kufur. Tak wajib kanggo orang. Harus wajib saya kira syariat. Maka hakikat ngangkuk lah depak ke pengiran lah. Ini yang kufur. Ini yang kufur. Nah, kalau orang itu meninggalkan sholat bukan karena tidak meyakini kewajiban sholat, akan tetapi kena godaan nafsu, godaan setan, sehingga dirinya itu kena penyakit al-kasal, penyakit malas, maka tetap tidak dinamakan kufur, akan tetapi bahayanya, efek-efek sampingannya itu luar biasa, dampak negatif. Dalam hadisnya, inna syarra tarikis shalah yata'adda ila sab'ina rajulan. Sesungguhnya kejahatan, kejelekan orang yang meninggalkan sholat nular kepada 70 orang. Makanya jangan berteman dengan orang yang tarikus sholat. Saya sering di setiap acara muka bisnis toko karyawan naresya bejeng. Cita bejeng tak barokah. Tekan banyak hasilnya tak barokah. Buka bisnis sampai kaya, tapi tidak barokah. Tidak semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena rezeki yang dapat itu karyawannya, karyawatinya orang yang tidak sholat. Makanya dikatakan caja masih tegang pao. Toka ngepakka kudu tanya kilu. 3 bejeng. Wah, minta bejeng. Bu, sini lu. Play lu. Jadi toka paksel lah.
Makin kan berai bawa pun. Saya pun terlanjur ni banyak istighfar. Oh, 44 tahun, orang 4 tak apa je. Cak kata saya tegang 4 tahun apa ni? Pergi ngopi korokok ni jatuh, dia tak kena lepas ke kapi. Kini kau. Makanya bila orang binik solihan ni kan, waktu saat ni kan malam, anyuk ya Allah, abdi man tertaik keluk orang laki saya tak apa je. Man tertaik keluk tak siam orang laki saya tak apa je. Man tertak lemu pereng orang saya tak apa je. Tapi selalu begitu. Makanya pendeknya doa yang sering saya ajarkan dari baginda Rasul, doa Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, wa la tu'assir, jangan kau persulit urusan kami. Rabbi tammim bil khairi, ya Allah sempurnakan di akhir urusan kami dengan kebaikan. Wa alhiqni bis salihin, pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Pertemuaki kanca se soleh, manto se soleh, pisan se soleh, tatangga se soleh. Coba panjangan adik tatangga tak soleh. Nah, boleh tanya TikTok tu lah. Masa punya apa ibu, buang ke tanya tetangga. Dapat tak sakit hati. Dapat tetangga tak soleh. Mau biar burembu nyaman. Dia kadang pempes saya potran aku. Saya banyak anu nah, buang. Ni kan bila mereka dengan TikTok, apa manfaat tadi? Cuk tak mentung lagi ke saya muang malah nyakit ego orang itu usah nyakit ego. Makanya ni kapanan kedua, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa alhiqni bis salihin. Patamuaki alaban orang-orang soleh. Patamuaki guru saya soleh, guru saya bimbing orang huan tak congok-congok keimanan abad ni. Karena banyak orang-orang alim saya ngecok akidah, ngecok tradisi saya ampun, tatanan kehidupan saya mapan, kerep sang ulama-ulama kita, nenek moyang kita, ternyata capuk orang-orang saya anyar, tak oning ke sejarah Indonesia kata kenapa? Pas alu bid'ah orang ini kah cik kosong rohaninya, norok goreng singat sini. Makanya kau tu walhikni bisoleh, pertemuaki orang soleh, guru saya soleh, kanca saya soleh, tatangga saya soleh, satu aja. Orang ngoli, bos saya soleh. Ni kan? Jadi kejelekan orang yang tidak solat ini menular kepada 70 orang. Makanya di zaman Nabi, kalau zaman Nabi dan zaman tabi'in itu apapun yang dilakukan oleh hamba Allah ini, kalau yang berupa kejelekan langsung ditampakkan di alam dunia. Siksaannya belum kelak di alam akhirat, belum dikubur itu. Di dunia sudah ditampakkan. Ada salah seorang mayit, kemudian oleh Allah dirubah menjadi bentuk babi hitam. Yang matur celeng-celeng. Celeng-celeng. Berarti baru celeng lainnya celeng ni kan. Soalnya yang kitab ni kan celeng-celeng. Akhirnya orang semua pada kabur. Yang mau melaksanakan kewajiban orang hidup, memandikan, mengkafani, mensolat ini kabur. Istrinya menangis datang ke Rasulullah. Ya Rasul, minta tolong Rasul. Suami saya meninggal. Loh kok ditinggal ke sini? Ya karena sekarang berubah menjadi babi hitam. Innalillah. Yang kan jelas, ya engkau desak di sini. Berangkat Rasulullah, dibuka celeng-celeng asli. Doa Rasulullah. Ya Allah, ini hambamu, ini umat kami, Allah. Kembalikan seperti semula, karena ini manusia. Doa Nabi langsung manjur. Langsung berubah lagi menjadi aslinya manusia. Akhirnya dimandikan, dikafani, terus disolati, dibawa ke kubur. Nah ketika ikat yang 3 harus dibuka, pipinya itu sunat ditempelkan ke bumi, ke tanah, dibuka, abeli pole celeng. Akhirnya sepenting mari kewajiban sebab itu roaki celeng-celeng. Asibini itikani. Marah lenjaria isyarah dari Allah ya. Mesti bener kelakuan saya lakukan bener ya, saya tak bener.
Mek lebur ngecoan punten. Mek lebur bebinian punten. Mek lebur mabuk punten. Buat apa dia? Ada tanda dari Allah. Engki selama apolong abdi tak teman apa jeng laki abdi. Langsung kanjeng Nabi, saya ingat sahabat-sahabat orang deki bila kiamat juga dari kuburan, mon orang tak apa jeng, ia berbentuk ben Allah. Kelompok orang-orang tak apa jeng, au berjati celeng. Si manusia ki au berjeleng. Kita tahu tak ingat celeng si asli ke wah. Itu mau pun, senapa ribu, senapa juta, karena bunyak ni kan. Jadi maupun beli orang ni celeng-celeng asli manusia, oh ayah tak berjeng ya. KTP Islam, tapi tak ongke ke masjid. Muka-muka abad raksasan Allah. Di tandretan se misalnya capo ikut setan bernafsu saya tak berjeng. Muka-muka malam makin malam istimewa, malam Ramadan. Ni kan atau bertinggi. Tobat saya telok kula pun kudu menyesal kasta. Dua kudu tak ngulangi boleh. Kudu ambu saya tak berjeng boleh ngapun. Nombor telok kudu unjuk kota anu boleh kok. Ambu dah. Tak adina boleh ka berjeng. Pas kudu kodok. Jadi senapa bulan, senapa tahun cel kodok ni. Kodok di mentera tak benar apa yang tu kale. Etong sholli fardhu zuhri adaan mereka ni kau usolli fardhu zuhri qada'an. Paham lagi? Menurut ulama seperti telah ngakibur ini kak, tanpa udzur meninggalkan solat tidak boleh melakukan solat-solat sunat apapun selain solat kecuali cari nafkah. Maka selesaikan urusan hutang dengan Allah dulu. Ini kau menurut Syekhul Mu'tamad. Pada ulama saya ngolaki sepenting di nawaitu niat asatja aku doa ekocel misal abuk pas langsung setat pemaria sekaligus iman lagi lemah kuat iman kilek melek gitu wala sina berkeluh Islam dia san mesan bahasa san mesan pas. Nah ini jadi kalau ingin jiwanya tenang jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Kanjeng Nabi ni apa rajulan mentepan balapannya mana tepan serbuk mikire umat. Sholat. Elang serbuk. Karena sekali Allahu Akbar ni ka nanti tawajjuh ngguan ni. Waktu tawajjuh fokus pangadep dekat Allah Subhanahu wa taala. Pas kuat jadi hajin ongkuan ongku. Waktu na mas Fatihah ongkuan ongku. Waktu na ruku subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallah maha suci pangeran kaula. Al-azimi se maha agung padeng. Dekat maha agung Allah. Padeng dekat maha suci na Allah. Maka berdebat dil awliya ni ka mun ruku tak bisa bengal abid. Tak kelar. Ni berkalimat subhanallahil azimi wa bihamdi. Kenapa padeng ke maha suci na Allah? Padeng dekat maha agung Allah. Jadi saya dapat mau telur kali tak kuat. Akhirnya cepat. Ya Allah ngata. Allah cepat. Nika ba'dil awliya. Banyak ni kapungan seniro ni. Termasuk ba'dil awliya. Sebagian wali tapi walinya boleh wali Allah, wali murid. Wali kelas. Kanjeng Nabi. Jadi ketika itu pun kanjeng Nabi. Bahkan berhadis kana Nabi idza sab'alahu khasasa qala qumu ila shalah. Jika keluarga Nabi ditimpa sebuah musibah, langsung kanjeng Nabi, ayo bojong bertepak. Langsung. Kenapa? Yang paling cepat musibah yang Allah turunkan orang yang berani meninggalkan sholat atau sholat yang tidak serius. Langsung mangan mun kanjeng Nabi serbek langsung sholli Allahu Akbar elang mas kiman berhubungan hakul adami di otang je pa usolli maro Allah otang mek bola baru kana ongkuan serius pas teman-teman nemu jalan secepat maupun orang. Ini yang pertama. Di faedah solat yang pertama untuk selalu ingat kepada Allah.
Siapapun yang batinnya tidak lepas ingat Allah, maka tenang jiwanya. Tetimun terus tenang jiwanya, solat seungguan. Solat seungguan ni kan. Bani abajeng, tapi abajeng. Abajeng ungguan, bani abajeng. Abajeng jeng-bejengan nak. Luarnya yang solat, tapi batinnya kosong. Ya. Yang kedua, faedahnya solat untuk membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang sholat dengan sebenarnya, maka Allah mengirim malaikat untuk membimbing rohaninya orang itu sehingga tidak lagi ingin melakukan perbuatan yang keliru. Allah berjanji dalam ayatnya, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan yang fahsya. Fahsya itu keji, baik keji menurut agama maupun keji menurut adat istiadat masyarakat lingkungan, itu fahsya. Wal munkar. Lah kalau munkar itu laisa fihi ridallah. Dicegah dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Jadi dengan sholat, jadi Allah mengirim malaikat. Bahasanya almarhum Ghai Sufyan, ada malaikat wa'id dini, pembimbing secara keagamaan. Dalam batinnya, tak kenceng boleh. Saya biasa lebur cos, tak kenceng. Rogi kan kok cos dia. Jadi tak kenceng boleh apa. Saya biasa apa lebur nginum, tak kenceng boleh. Ada pembimbing dalam jiwanya. Ini kan faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, sholat untuk mendatangkan rezeki bonus. Rezeki bonus. Kenapa kok ada bahasa rezeki bonus? Karena kita walaupun tidak sholat, ketentuan rezeki itu sudah dulu. Di zaman azal sudah Allah tentukan. Belum ada langit bumi bersama isinya, 4 kalimat sudah tertulis. Umurnya, rezekinya, kaya miskinnya, nasibnya, jodohnya, sudah tertulis di situ. Nah makanya dalam pengertian di sini, orang yang sholatnya sebenar-benarnya sholat, mendatangkan rezeki bonus. Buktinya Allah menurunkan ayat khusus kepada Nabi Muhammad, surat Toha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Muhammad, keluargamu suruh salat. Bayangkan, keluarga Nabi itu sudah rajin salat. Karena gurunya langsung Rasulullah. Jadi istri-istrinya, keluarganya itu masuk muridnya. Tapi kenapa ayat kok turun? Ini hakikatnya tidak turun kepada Nabi, tapi untuk seluruh wastabir 'alaiha. Sabarlah menjalani sholat. Sholat tidak hanya seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun. Ila yaumis sa'ah. Sampai mati. La nas'aluka rizqa. Saya tidak menuntut rezeki dari kamu Muhammad. Walaupun kamu saya kasih berbagai nikmat. Semuanya gratis. Gratis. Tidak menuntut rezeki. Tidak menuntut balas budi. Akan tapi nahnu narzukuka. Aku yang menjamin rezekimu. Dalam tafsirannya wa ahlaka. Ini yang dimaksud rezeki Montole sana miskin. Saare sakilo. Tapi kena sholat teungguan. Bonus sakadung saare dukintal. Saare sakintal be. Sebulan telotol. Masa tak cukup ada telotol. Napa boleh pacet tole sana. Soki. Sajul melimpah ruah. Sajul melimpah. Makanya panjenengan ni kan membahas oleh ujian, macam-macam ujian, tak nakal tak mampu ni kan, solat lah. Selidiki solat. Memang solat ni kan saya ongku karatu kepengiran. Maka bonus akan datang. Yang keempat, solat tu membawa kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Dalam ayat Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pakai kod. Allah pakai kod. Allah tidak usah pakai kod, semua wajib percaya. Tapi untuk meyakinkan lebih seyakin-yakinnya kepada umat, maka pakai qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung.
Sungguh berbahagia, sungguh sukses orang-orang mukmin yang di dalam salatnya khusyuk. Khusyuk. Makanya kunci utama salat yang diterima oleh Allah jika di dalamnya ada khusyuk dan hudur. Khusyuk dan hudur. Kalau di dalamnya tidak ada kedua-duanya, maka salat itu disebut salat yang tidak baik. Salat yang ditolak. Salat yang tidak diterima oleh Allah. Apa pengertian khusyuk? Khusyuk itu al-khawfud daim fil qalbi. Dalam batin selalu merasa takut. Takut ditolak, takut Allah berpaling. Sebab orang kalau menghadap Allah, Allah itu selalu berhadapan. Takut berpaling, takut dimurkai Allah. Jadi selalu khusyuk. Jadi selalu hatinya tawajuh, benar-benar tawajuh. Tak letolian. Ini khusyuk. Kalau sudah batinnya itu khusyuk, tawajuh betul, maka tidak mungkin noleh kanan kiri, tidak mungkin. Jadi tidak heran kalau ada orang cerita, ada banyak cerita di kitab Ihya. Ada orang ketika sujud, masjid terempak. Berarti kaju di atas masjid keluar, merai kalau bisa berjeng. Tak kulian. Tak kulian, saya luar senang kali, acareng ke kapih. Mari tengku. Tak apa, tak loka, tak bere. Bomben tak oning ke. Kenapa? Kena kerempak ni. Nah, enggak cuma mereka kampian. Tak oning ke. Nah, ini berarti solat yang luar biasa. Man kau lo bancingan ken rengek bae engar. Ken rengek ni ka engar. Nah, kadang man bancingan solat ni ka pas mari apa jeng temu kikir ko orek. Biar mereka bojong tandaan. Berarti men tak khusyuk berarti. Berarti tak khusyuk men ke. Itu kot. Pernah ngaji ni. Berarti tak khusyuk. Bojong boleh men tak nerima ni kan. Karena di Ihya itu ada orang ingin menguji dirinya seberapa besar kehusyukan dan kehudurannya. Ngonceng nak kalak kene. Jongkok mana bojong tapui terbang ya. Bojong tapui. Oke terbang leban aku dapat. Tapi Maria bajeng alhamdulillah. Pernah bagi? Ya marilah kasoon kok dikit bonusan dikian. Berarti ponde pak tak ngedi terbang kok. Jadi man orang agikir oleh enggar siapa bajeng berarti tak khusyuk. Yang kedua adalah khudur, ay khudurul qalbi. Hati asampung. Waktu aruku oning aben depan aruku, waktu iktidal oning aben depan iktidal, waktu sujud oning. Karena banyak orang-orang ketika sholli fardhu isya makmuman Allahu akbar, bila imam salam, waalaikum warahmatullah, marilah. Terus saya mulai gelak herwa tak ada masa. Apa-apa mari Allahu akbar, ingat lagu nebang mekar. Sami Allah selalu malam ngirim anak ke baduk. Allahu akbar. Betul hari bakal datang bang saya ke ruah. Yang sampai salam baku tak nyambung. Ini kata hudur. Nah, jika ada orang solat tidak ada khusyuk dan hudur, hanya sah solatnya, bukan batal. Sah, namun tidak ada dampak positif yang kembali kepada dirinya. Pakun tak tenang jiwa. Pakun tak datang bonus ni kah. Pakun tak ada malaikat saya kirim ke abad ke kui. Makanya, kenapa orang rajin sholat, kok rajin maksiat? Berarti sholatnya tidak benar. Tidak ada khusyuk dan khudur. Tidak ramah sholatnya bisa khusyuk dan khudur, maka harus syarat-syarat sholat harus dipenuhi semua. Syarat zahir, nutup aurat, wudhu yang benar dan semuanya. Syarat yang batin kata dalam Sulam Taufik, wa syurita liqabuli ma marrah ayyakuna ma'kuluhu wa malbasuhu halalan wa yaksida biha wajh Allah. Selain syarat yang tadi kata dalam kitab Sulam Taufik, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai semuanya harus halal. Yang kedua, batinnya wa yaksida wajh Allah. Qasdut tawajjuh. Benar-benar menuju Allah, fokus. Jadi mon sepeda na STN-an. Ekhiba apa jeng tak kira khusyuk. Mun saya oleh judi, pas melek lampi, melek sejadah, tak kira khusyuk.
Ambon bukti lagi bahwa tak ini kan saya ada bu benih gula tak melepak ni. Debuna Said Abdullah bin Husain bin Tahir sehinggaram kitab Sulam. Ada pun dibeli ni terang kita sendi pada istinan buang cak jual. Mana jual pesen apa kul? Haram. Iya, bayar. Kita tu berjanji Nabi. Man tarakal haram atahu halalun. Siapa yang meninggalkan barang haram pasti datang rezeki yang halal. Ini yang keempat. Jadi solat membawa orangnya bahagia, sukses di dunia sampai ke akhirat. Faedah yang kelima, solat itu sebagai penguat agama. Penguat agama. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Jadi salat ni canggih lah ke. Dia kata rukun Islam canggih. Jadi faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat faqad aqamad-din, maka dia memperkuat agama. Coba sore masjid-masjid dengan ramai posak ke api. Kan mesti agama kan syiar. Banyak-banyak aku pergi masjid terun di masjid genteng ke jual mu nyari lorong. Sekarang ngak kene kadang cewek suruh ngambek juga. Beda bang apa saya gelentang. Bener ibrik wes sosok ni teguk. Sosok cewek gue teguk. Ibrik wes sambil teguk sosok nak. Orang cewek saya tak seken kan macam ia cekeki. Kasi antri keluar. Ya, pergi sosok. Inilah beri 2,000. Terus di masjid mapan jual muat. Tila genteng masjid dan ni kan. Saya ngesek ke orang keluar pergi. Si Azan Pak Midun, si Azikir Pak Midun, si Akamal Pak Midun, si Imami Pak Midun, si Ahmad Membuk Midun. Melas tak melas? Melas. Pemul pas satu jun ni kak marame syiar, maka masuk ke dalam Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama, syiar Allah, termasuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid, maka hatinya berarti takwa kepada Allah. Jadi orang yang sholat ini berarti memperkuat agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Islamnya sekabupaten Situbondo atau sekecamatan Kapongan. Islamnya 99,9% Muslim. Hanya satu orang yang dari Papua numpang di Kapongan saumpama. Tapi ternyata di masjid kosong. Ini merobohkan agama. Yang kelima. Yang keempat, yang keenam, faedahnya sholat sebagai barometer. Baik tidaknya ibadah yang lain tergantung baik dan tidaknya dalam sholat. Sering saya sampaikan hadis, as-salatu ummul ibadah. Idza salaha salaha sa'iruha wa idza fasadat fasada sa'iruha. Sholat adalah induk dari semua ibadah. Bungkana ibadah, sholat. Jika sholatnya baik, seluruh ibadah yang lain baik. Baik hablum minallah atau hablum minan nas, baik semua. Sebaliknya jika sholatnya tidak baik, maka seluruh akan rusak. Jadi membeda orang sholat rajin tapi beri dunia tak hendak keluar zakat, tak beres sholatnya. Berarti indikasi sholatnya tidak bagus. Beda orang nikah rajin sholat tapi kata tangkap bolanya lah. Dan saya kelak, muang saya tanian orang. Nah, berarti sholat tetap beres. Jadi menjadi ukuran, barometer sholat. Jika sholatnya baik, baik semua. Ini yang keenam. Yang nomor 7, sholat sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Likulli syai'in alamah. Wa alamatul mu'mini as-sholat. Setiap sesuatu ada tandanya. Apapun, Allah itu maha gaib. Tidak hanya gaib. Maha gaib. Akan tapi ada tandanya. Dengan adanya langit bumi bersama isinya, ini sebagai tanda bukti Allah itu ada. Contoh, serak oning ke angin. Kan semua oning. Nggak apa bentuk angin. Merah apa biru.
Tapi berdali kulian nih. Oh, ada angin tu. Tambah mek terlalu jauh. Saya oning ke hakikat kentok. Oh. Kentok lah pak merah lah pak biru. Kan sobung saya oning. Saya oning anila ni kan elong. Elong ni kan salang Allah diberi daya kemampuan untuk membedakan bau-bau apapun, bisa hidung itu membedakan. Antara bau bangkai dengan bau kentut bisa teliti hidung. Langsung saya kentok. Langsung. Beli mek bau budang tak kira saya kentok. Biasa. Ya, jadi setiap sesuatu ada tanda. Wa alamatul mu'min as-shalah. Tandanya orang itu ada imannya. Orang yang rajin sholat. Sebab iman itu kelakuan hati. Pekerjaan hati. Kalau pekerjaan hati, maka tidak ada yang tahu itu. Misalkan kita pergi ke daerah orang lain, kan tidak tahu itu mukmin apa tidak. Tapi kalau rajin, oh mukmin, tidak usah ditanyakan. Tidak. Kalau orang masih melakukan sholat, berarti ada iman dalam jiwanya. Nomor beluk sangat sepuluh dalam satu paket hadis. Man hafadha ala salawatil khamsi kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang rutin menjaga sholat 5 waktunya, maka dia beraura, bercahaya. Aurana orang ahli sholat ini kan lain. Tekan kolek jeleng pun. Tapi solat benar ya wudu paling sekolek 5 waktu. Dia keceleng tak pada. Beraura, berit. Nah boleh oleh pote. Pas solat bu sajen terak ni kan. Wa burhanan, dan kelak di hari kiamat sebagai tanda bukti bahwa dia benar-benar meyakini bertuhan pada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad, lalu dibuktikan dengan solat. Sebagai hujah nanti itu. Yang terakhir, selamat di dunia sampai. Maka 10 faedah inilah faedah yang terkandung di dalam sholat yang dilakukan. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah dan bisa diterima oleh hati kita. Sebab sering nerangaki, tekan saya nerangaki ni cernak nak magomok dan bahasa Madura. Tapi rohani kotor, ngalemes, kita apa je, makun apa je. Padahal pun oning faedah pun. Saya nakal makun nak. Oh berarti ngalemes. Paloi servis kita. Paloi servis. Jadi membeli sepeda belbel berarti paloi servis. Mantul manfaat, barokah. Sagak dinto kajian pengajian ning malam tanggal 13 mangkin Kak Dinto. Ampun du malam 3 malam mangkin kita membahas masalah rukun Islam. Saya pertama syahadat, saya nomor 2 salat. Ki bakun salat ki du 3 malam nikah ki pakun neng salat. Jadi mungkin harus matang ongku syahadat sareng salat. Sebagaimana saya buat sareng Ustadz, karena syahadat kanto merupakan dasar. Kanto, bukan dasar. Mela dari kepaneka dek kaca-kaca ya toreh seperti atanya, baik se orang jelas maupun sebeda kemuskilan neng luara Kak Dinto. Saya pertama Pak Madun. Nomor 2 Arifin. Fadil.
usulan deki. Ustadz Guno. Boleh? Hah? Ja'fari. Ahmad. Banyak nih kah? Toha. Habib Salim. Saya tanya Oke. langsung oleh anu. Jadi beda pertanyaan, orang saya tanya beda tong 2 telok 4 5 6 petok. Contoh. Lebih hadiah lagi. Petok saya bedi atanya ya tore dek ka Kemadun. Hah? Usulan dari Ustadz Fadil, usulan. Kanto berkaitan kalaban hadiah kanto kan aneka ragam, akelas kanto. Katipun apa kanto mana bisa rong pertanyaan teloan, mana bisa nomor 2 pertanyaan 2an, mana bisa bebaan pertanyaan setong, mana pideki tanya aki teloan oleh sarong. Soalnya kan pada saya kecelenan daripada jawab sebagian bangko mapera oleh ria. Ini kan. Jadi pasanan beda kelas kan toh, saya kelas mapan kan toh pertanyaan teloan. Sudah, saya kelas 2. Kata saya kelas 2. 2an. Menabi aja cuman setong, kasih saya kelas telok kan toh nuna. Kata cuman usulan nafsina. Sompamana sobung gening kan toh sarongnya. Biar dia yano yang terakhir nanti. Pas deki. Biar semangat saya nyatet kanto, biar semangat. Kanto sulan di abdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keluar. Aku terra detik dari keluar pertanyaan kira jawab stop. Apa jawab dua. Jadi tak langsung ke saya bagus pertanyaan salah. Bagus pertanyaan. Coba tak usah pertanyaan. Oke, Pak. Tidaklah kok dicoba bilang. Kan Tak usah pertanyaan. Kan hadiah sing merlo kan banyak. Berarti ya siap jetong berikan toh. Istona seponing kasarap dan awon oleh bobot kan. Soal se bobot kita se paling sarong bobot kita paling kan. Dia berbobot. Kisi-kisi nane tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kula sering ngulati Ustaz kadisa manabi asolat kadang tapangki saya sebagian orang masjid. Keriki kan takun ngoncur akun padahal tak sakit punten. Kento. Keriki kan tak apel kok manabi asolat. Nguncur kabudi soko keriki na soko kento pakun nguncur eki nah bakto salat wajib bakto salat bakto eki tahiyat awal tahiyat akhir kasa pakun nguncur saya kerikiin soko kento pun apa asa pun apa punten bosing beri. Saya nomor 2 Ustaz beda musola ka ento hanya mana makmum ento kan santri kene kita cukup umur ka ento imam mah kudu nguncak pun apa imaman pun apa asal katibian karena santrena tak memenuhi syarat ka saya Ustaz. Saya nomor 3 tan gol Ustaz ka ento buduk tan gaula ka ento nyosoe ka ento 2 are saya kumpul sakit pas ambu dan gue tanya masalah sapona mamut anu na kisah
dindana. Jadi perak luang duare sesa bulan kento. Sakento Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi soko sekutu pelkok nikah khusus sujud. Kotungan nikah salah setong selema nih. Tekan perak setong segerigi cukup. Mentahiyat bunten tak wajib. Tak wajib pelkok. Belkok kayaknya tak belkok kayaknya. Sujud. Waktu sujud wajib nggak nikah. Soko nikah. Jadi mau nggak nikah tak sah. Mau nggak nikah tak sah. Jadi kotungan nikah. Mau belakang nikah tak hanya mau belkok. Jadi waktu sujud tahiyat pun tak mas, tak wajib. Okay. Nomor 2, imam lamun makmum mereka tak belik. Pokok tamyiz. Tekan tak belik tapi ngerteh, oning dekat cara-cara solat kena pun buruk. Menurut umur beluk sangat ni kan pun pinter lah pun. Beli. Maka pakun niat imaman. Niatnya pakun niat imaman. Senajan makmum sobung sebelik sama sekali. Tapi tamyiz pada sobi tamyiz mumayyiz pada sobi seghaira mumayyiz. Sepinter ni kah bisa jadi makmum dari abad niat imaman. Nomor 3 lamun orang bini ni kan nyosoy ambu apuasa. Kena takut mere bahaya dekat anak, maka selain wajib kodok Ramadan nasi duare, kena duare ambu juga wajib majer fidyah saare samut petong on. Menduare berarti 1,5 kilo, 1 kilo pak on. 1 kilo pak on. Kodok nanti pakun wajib nih. Seduare ini. Jadi kalau misal orang ngandung, orang nyosoy tak puasa sebulan penuh karena takut bahaya ke bayi, lekento selain kodok sebulan maka wajib majer fidyah per arena sambut petong on kali sebulan selekor kilo. Paling aki dia fakir miskin. Oke, paling aki lah saya telasan mutak nikah. Tak kutu di dalam puasaan. Saya berapa selekor kilo ni kamun sebulan penuh. Lagi misalkan lebih puasa kan tempat tobuton orang. Tangis saya melek lampian. Selekor kilo jual kan penjualan. Oleh ni sakalampian. Lagi mun 1 kilo lah senapa ni? 10 bukan oleh 210. Oh, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, ketika di masyarakat kan berbagai macam perbedaan pendapat sama perbedaan pekerjaan. Kasusnya di sebuah masjid, itu kebetulan masjid itu memang dibangun oleh seorang pegawai bank yang sudah sukses semacam itu. Lah pegawai bank ini mengikuti para ulama yang membolehkan bunga bank. Terus makmumnya itu orang-orang yang kebetulan mengikuti ulama yang mengharamkan bunga bank. Itu bagaimana hukumnya makmum yang
menjadi makmumnya imam yang ini perbedaan pendapat gitu. Imamnya memperbolehkan bunga bank, terus yang makmumnya ikut ulama yang tidak memperbolehkan, itu bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, tentang sepeda STN-an tadi itu, seandainya sepeda itu dibuang di hutan, kemudian ada tukang besi tua nemu, terus dijual itu ke tukang besi tua itu, kan hukumnya gimana uang hasil jualannya? Terima kasih. Saya perbedaan bunga makmum mata ndak ka bunga bank anu nah. Jadi masalah bunga bank sering saya sampaikan ada 3 pendapat ulama. Ada mengatakan haram, ada halal, ada syubhat. Jadi kita mau ikut yang haram ya jangan ke bank. Pokok coba nyabuk ke bank. Nah, boleh ngincep. Karena tidak akan lepas dari bank. Apapun putaran peredaran perekonomian pasti melalui bank. Sulit, kalau terhindar dari itu sulit. Maka ikut ulama yang menghalalkan. Cuma catatan keputusan ulama se-Indonesia, ulama NU lebih berhati-hati memilih yang hukumnya haram. Ulama NU. Kalau santrinya ulama, milih yang halal. Walaupun imamnya tahu itu bank, ya husnudzon aja. Oh berarti imam itu ikut yang membolehkan. Husnudzon. Jangan terlalu ke dalam urusan. Yang kedua, orang menemukan barang, ternyata barang itu tidak tahu kalau barang haram. Maka tidak ikut haram itu. Bukan barang nemu itu. Tidak ikut haram. Kat Gunung. Kat Gunung. Kat Gunung. Wait. Waalaikumsalam. Abdi sering ngolati Ustaz nang salat tarawih saya televisi kan itu. Salat tarawih terlalu cepat enggak saya balapan gitu. Seakan-akan subung tumak ina sama sekali. Allahu Akbar subung langsung katipun apa gitu hukumnya. Cepet tah. Jelas tak bisa mau langsung usolli salat tarawih rakaat ini langsung Allahu Akbar sobung bacaan ibtidah itu. Katipun apa gitu hukum itu. Seakan-akan tala'ub dalam fi shalah gitu. In mainan. Gitu. Ini gitu nyon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saben nih dalam Ramadan ini pun terangake apa. Cepat atau lambat bukan benar ukuran. Sepenting pakun mengikuti aturan-aturan. Tumak lina kapenda singkat. Singkat ning kitab terangake biqadri subhanallah. Sekejap bacaan subhanallah ni. Biqadri dengan seukuran, tak wajib maca ni. Misal pada sujud tak usah maca apa asa. Sepenting ukuran neng ni ka, seukuran cek saya maca cukup subhanallah. Maka cuk gampang mengklaim orang ngaroin mainan lu. Cek gampang. Dan saya kelak ning kitab tasawuf, bodoh ulama ni dari nyetung ke pangeran. Maca subhanallah azim tak kelar. Padung dekat maha suci Allah, padung dekat maha agung Allah. Makanya cek gampang protes kan bodoh kiai ngimami kat mahkamah. Itu masuk ke sufian ini cepat sahara. Tak kajapuk saya sehat waktu huruah. Masa ikut cak talaub. Jadi banyak ukuran. Lambat sampai tak nyambung. Jadi sepenting tumak nina dalam 4 perkara ini kabada. Rukuk tumak nina, iktidal tumak nina, sujud tumak nina, duduk di antara 2 sujud juga tumak nina. Tumak nina lika biqadri subhanallah. Tak usah maca. Pokok je saya maca cukup asal ni kamu. Tak kau tu maca subhanallah azim wa bihamdi.
Rukuk gendeng-gendeng tak usah maca. Ini sunat hayat dia. Sujud gendeng tak usah maca. Rabbi firli warhamni tak usah maca gendeng-gendeng. Tak usah maca Rabbi firli. King seokolan subhanallah asa. Jadi cepat atau betak cepat nikah benih ukuran penilaian mun cepat tak asa mun lambat asa benih. Ukurannya pokok nurut aturan. Kenging Fatihah satu nafas pokok nurut aturan. Pokoklah aku terus ni. Saumpama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh. Le cuma arrahmanirrahim ni kudu pakastro. Contoh sebenarnya imam nikah. Kurang satu huruf Fatihah enggak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berarti muang sahuruf. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kodumi maliki yaumiddin. Kudu baca. Mun buang berarti orang sahur tak sah. Dan Jafari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan puten kula terkait keterangan sekik guru. Dalam salat engge kak dinto 3 hal harus dihadirkan. Teti manabi dalam salat kak dinto caepon nang dalam pelajaran fikih an-niyatu qadus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Teti harus bersamaan. Pon apa bodo kaul kak dinto sing nguliaki misal epon menuju ke musholla salat isya. Teti pon aniat nang jalan. Berarti kan teti tak aniatu qadus syai' muqtarinan bi fi'lihi kan to. Pon apa bodo kaul sing nguliaki kan to Ustaz. Sen nomor setong. Sen nomor 2 kak dinto beni usulan Ustaz. Mungkin kan to doa harapan. Teti berhubung jamaah pengajian kak dinto ngaji sapon apa tahun ampun mulai ke Minhajul Abidin sampai ke kitab Hikam masih bode saya sobung asara kan to. Teti engak dak ka debuna ustad nang dalem kak dinto mengenai masalah amalan manabi kenging burukan dari guru saya bisa tak elang kak dinto pakon ngamal lagi ya badik 100 kali cuman kanto ki benun ijazah kan Ustaz. Cek pondek sepo sekona kak dinto pernah mereng mun amalan paringi guru jong tak ijazah ada mungkin busi ada setruma kene nampas tidak etrap tak odi ento teti belum masih bungkola kan teti kan to teti anyo ona teti sopaja ejo seoki dak kanca sopaja ponapa si ampun ekole dari ajunan kanto cekak karena macam dua anto bodoh si dobit bodoh si tak dobit bodoh si tak kuat ingatan nang Ustaz kuliah tibi anto teti bila pun atanya napa bikan pada tak oning kau lihat tibi anto napa ya pun Ustaz bikan pada tak oning teti coba ngoleh na mereka sonan teti ni aku lihat tibi anto Ustaz teti sen nomor 2 caipon manabi barenge ilmu tutu kotu bedano na ipon salain akad cuken kotu beda salah beto ipon teti ni ka bola beda nang pihak ustad kan to dak ya kanca teti pera bunyi pera nyone jos kan to teti sesa kan to teti 10 100 saya kat mana bi sadu bolo ini kata saya pon detik itu langsung 100 juta kan detik sapa aja tajem bungkol kan pas ode dele trap kan kakak dinto detik anyona kaelasan ajunan Ustaz akhirul kana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wala pa bisa si ampon buru kaki, bulengaki sang para kiai, para masyayikh. Nega otomatis ampun sekaligus
ijazah nika pun. Ampun ijazah nika pun. Jadi lain orang cok ngecok kurwa. Tak sampai entar ke ruangan ngecok luar ngending ke luar. Kalau tak hanya ma ijazah langsung, malaikat lain. Tapi pokoknya ma pun ibu lengaki, saya niat ngaji nawa itu ongkuan, di kuat ongkuan, kuatul tawajuh, sarang kuatul ijtihad, fil ibadah wariyadhah nika. Ongkuan tak usah malam-malam. Pokok merengaki ongku, sampung ongku, cekak kabeh. Siang pulang Thailand kalau saya sampai dulu tondu. Tak boleh nyampung. Hilang. Jadi neka nomor 2 berarti adukung dah kaki semorok Pak Jafari ni. Ilmu ni larang. Tapi mereka yang ngarep ngak yang kita nyerap ke hati murid. Cuma beda baca yang talim. Saking sahorop erkei 1000 dirham. Sahorop ni. Benar sekalimat. Ilmu 1000 ke sahorop. Pas gente 1000 dirham. Ki hanya mata layak. Nah, boleh ber 1 juta. Berapa kalimat sampai hatam kita paling. Lagi ni hak na murid, beda kewajiban na murid, beda kewajiban na guru. Guru ini tidak wajib menuntut hak. Tidak wajib menuntut hak. Hanya haknya guru ke murid kan supaya ilmu ia malaki. Ilmu elakone. Tekan misalkan STN nikah tak bisa mengai betul, tapi jamaah pakun iman ke STN tak nyerep berarti ilmu. Berarti tak bungkol kan sebelum kanjeng Nabi kan. Nah, apa jangan setik, saya sandik je buang. Bagi ke kaula. Jadi itu jadi setuju guru morok dengan mesti sekaligus ajas tukum mesti ijazah nih. Mesti sekaligus ijazah. Salah belesanat tak guru sampai deka junjungan Gusti Kanjeng Nabi. Moga-moga manfaat. Moga-moga barokah. Oh, boleh lagi. Lagi. Niat nikah definisinya qasdul fi'l, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Asaja dikasih tung perkara saya abureng kelakuan nah. Nikah beda ulama sing ngoliaki dari compok nawaitu apa jenga amak moma. Beda sing ngoliaki. Kanggo orang awam. Namun orang awam saya mabureng niat ben kelakuan itu melarat. Makanya beda istilah muqarana hakikiyah, beda muqarana urfiyah. Gandenganna waktu niat kudu menghadirkan nih. Menghadirkan rukun salat sejumlahnya 17 kudu hadir waktu usolli fadl isya'i 4 rakaatin adaan mustaqbil qiblati Allah hadir 17 nikah muqarana hakikiyah. Beda muqarana urfiyah gandenganna istihdar urfi. Pokok secara urut nikah kaum orang awam niat abu jamaah berjenga isya tidak pak was musalli fadl isya makmal Allahu akbar cukup nikah. Jadi perbedaan pendapat nikah baca rahmat sebab ikan di orang awam melarat bisa-bisa akan muncul penyakit was akhirnya setengah jam bakun usolli cari mare usolli Ahmad Toha sareng Habib Salim manabi atanya laguna montaa no atanya gagoule deki. Jawabannya tak tahu. Karena baktona ampun setengah setong maka ki bede kuis otabe pertanyaan gak dinto maka mungkin pertanyaan otabe dari anggota gak dinto dari jamaah dibanding kalakuna makin siap lagi keangkui jawab pertanyaan dari Ustadz. Sedengan usulan dari Taj Fadil seoning kasara puntena soal neka Ustadz TV.
Jadi manabi jamaah engkau mau beri segempang, engkau mau beri secara tak koning. Jadi dari Ustadz syarat tak sarana. Saya mah ehwan ni ka norok nawatan mursid. Ya tore, siap-siap kaangkui jawab pertanyaan saya dari Ustadz. Sarungan teloan pas apa nih kak? Minuman 12. Minuman 12. Makanya gelak Habib Salim bin Habib Alwi on bonus jangan situan rumah. Sobung bonus. Kau norok kuis pertanyaan. Pertanyaan pertama, terus kau tu berusaha cepat tegi. Pokok kata saya beri, acung-cung tak boleh langsung jawab toju betal. Waktu mancing dulu. Mancing buru. Si acung-cung ketua siasan si. Ore mancing buru. Pertanyaan saya pertama. Karena Ustad nih. Punten, tahu kali mancing lagi. Pertanyaan saya pertama, sebutkan batal puasa yang terakhir. Fadil. Salah. Murtad, betul. Minuman. Tak jawaban. Murtad. Batal puasa yang terakhir, keluar dari agama Islam. Sebutkan definisi iman. Badri. Pengakuan diri dalam hati kepada apapun yang dibawa baginda Nabi itu hak dan benar. Tidak benar. Kurang lengkap. Arifin. Betul. Minuman. Pengantin anyar minuman. Pertanyaan yang berikutnya. Sebutkan lafaz niat zakat untuk putrinya. Betul, minuman. Sebutkan rukun sholat yang nomor 3. Apa? Ayo. Salah. Habib Alwi. Sarung kadang tahu. Sale. Allah. Yang to iya Ustaz. Salah. Kok engki ketong niat. Dua takbiratul ihram telok ngancik. Ustaz Fadil. Ganti pertanyaan lain. Ustaz Fadil, mari Semare. Ada ngai. Selestare maupun salah jangan jumpa le.
Subhan. Siapakah Nabi yang nomor 7? Salah. Coba. Adamun Idrisunu Huduma Soleh wa Ibrahimu. Ibrahim. Betul nomor beluk kian. Makan apa lagi? Adamun Idrisunu Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muktaba. Ibrahim. Adamun Idrisu Nuhun Hud Mak Soleh. Ulut sudah pakai. Oh, gula kelero. Ulangin boleh. Jadi gugur. Saya pernah nyalopot berarti. Pilih sarung nih kan. Kadang tuh oleh boleh nih cukup tina. Kastan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan rukun sholat yang terakhir. Subhan. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Salah. Tertib, betul. Minuman. Tertib terakhir nih kan. Oke. Saya aduk pakai aduk, saya budi. Sebutkan batalnya wudhu yang ketiga. Saya malah tak boleh ngaco. Madun tak pernah. Akib. Kolang lengkap. Ayo. Cibarul. Kolang lengkap. Ada menyentuh. Menyentuh kulitnya orang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada penghalang. Kurang lengkap. Oh, kayak itu kan. Ya. Oh, ini Mazuri. Kolang lengkap. Boleh orang laki atau orang bini tanpa menghalang seperti mahram. Betul. Minuman. Sebenarnya mahromah. Minuman. Ada bayi. Makin sarung makin. Sarung boleh teluan nih kan. Sarung si paling bobo nih kan. Sebagus. Sebagus. Paling bobo nih kan. Beri telan pertanyaan kan itu. Tapi saya pada tak ngening kan itu. Siapakah malaikat itu? Guno. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Salong saya paling bagus nih. Saya bobo. Kan pada tak oleh kamu. John.
makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya suatu makhluk yang oleh Allah dari nol yang tidak mempunyai hawa nafsu. Kurang lengkap. Oh, ano ito? Yakin? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Ulangi. Kurang lengkap. Pon berakhir. Burung sarung lagi. Pertanyaan berikutnya. Tahu? Oh, kita kelainan, lain bektor iki. Tekan tahu sehari ya. Pertanyaan berikutnya. Yang lagi. Sebutkan 3 macam murtad. Al-Jawari. Sarung. Betul. Bocah pun sama pun buru sarung. Berakhir dia pun. Oh, pertanyaan na berakhir. Pertanyaan na berakhir segala bending. Oh, Si malaikat beli sarung nggak berakhir. Ini harus habis mungkin nih kan. Sobung istilah itu dah. Pertanyaan berikutnya, apa pengertian daripada ihsan? Salah. Jangan terima lem. RTE. Menyembah kepada Allah, katakan kau melihat Allah. Apabila kau tidak mampu, maka engkau merasakan dilihat oleh Allah. Betul. Minuman. Akhir macam Entul saya bobot ni kadang sarung ni. Ihsan kan apal kapipon ni. Bertahun ni kan. Pertanyaan berikutnya. Siapakah? Jawab dengan lengkap. Dengan lengkap. Kalau bisa menjawab dengan lengkap, sarung. Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kama? Apa sih? Hamba Allah yang lahir di dalam 2 bulan, yaitu yang masuk dalam bulan Ramadan dan masuk dalam bulan Syawal. Tidak tepat. Ayo, yang lengkap sarung. Orang yang hidup di menutupi bulan Ramadan, di menutupi malam takbiran, dan orang yang meninggal setelah malam takbiran. Kurang tepat. Kalau setong pertanyaan mereka deki pertanyaan lain, mungkin tak bisa. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang lengkap jawabannya.
Berarti sebung tak jawab, gugur. No? Boleh. Apakah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Ya, ya. Ulangi. Bisa mengerti? Boleh, kan banyak mukjizat tadi. Disebut semua mukjizatnya. Menumpah dan melompak. Betul, minuman. Pertanyaan berikutnya, banyak kan? Banyak kan? Siapakah lawan beratnya Nabi Musa? Gampang itu Bang Salim. Mancing Bang Salim. Bang Salim. Oh. Gugur. Tak boleh jawab juk-tojuk. Gugur. Tekan berjumlah bener Fir'aun. Sampai gugur. Siapakah musuh beratnya Nabi Ibrahim? Raja Namrud, betul. Minuman. Sebutkan semua mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Semua. Kabur. Terus kurang. Terus kurang masih. Semua. Tadi keterangannya semua. Yang kelima bisa mengeluarkan air dari jari. Terus. Yang keenam telapak tangan. Yang keenam bisa menyihir bulan. Ya, tinggal satu. Oke. Burung tonggak pisang. Masih terlalu ya burung. Naik gunung. Bisa menyembuhkan. Minuman. Andaikan benar semua, sarung. Ragu-ragu. Siapakah anak pertama yang dilahirkan oleh Ibu Hawa? Siddiq. Kurang lengkap. Salah. Betul. Minuman.
Minuman. Siapakah anak Nabi Adam yang dilahirkan kandungan kedua? Salah. Ayo. Kandungan kedua. Gugur sudah pertanyaan. Gugur pertanyaan. Berapa kali Ibu Hawa melahirkan? Tonton mare. 20, betul. Minuman. Siapakah putra Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar? Betul. Minuman. Ya, kali dua. Kare sarung kali kan. Saya atas sarung tak pate larang ke. Saya bobo paling larang. Saya atas kada. Amadnya juga yang mare. Maupun lestari tekan salah, jak junjung boleh. Pemerataan ni kan sampai sangat lekor benda kuis kali. Tak kira kosong. Malah terakhir tak perak kuis. Benda anu nak, benda berasa dikit. Benda berasa. Pertanyaan tinggal 2. Sarung saya di atas, kalau pedeng ni kan. Abbas. Siapakah putra Nabi Daud yang juga jadi nabi? Gugur. Salatnya harus berdiri. Gugur. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim dengan Ummi siapa? Saleh. Betul. Nah, kalau setong sarung nih kak. Tahu kan itu fokus. Setong. Sebutkan semua 4 putri Nabi Muhammad. Sebutkan semua 4 putri Nabi Muhammad. Jawablah. Salah sama apa? Ganti yang lain. Bang Salim. Ganti yang lain. Bang Salim. Ayo. Putri Nabi Muhammad 4. Iya, mari. Sarung nih. Ummi Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Betul. Payah. Muka-muka saja mulai dari awal kantos akhir guru dia tambahan ilmu manfaat. Amin amin. Saya barokah, saya keratu muka Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bentuk karakter kula panjenengan dari karakter tak saya jadi saya
Karakter si ampun mapan lebih mapan boleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangkui pontuten se laguna malam Pak Lekor Kak Dinto ning compokna Azizi ning Juglengan rute epon manabi dari Kak Dinto lorong Kak Dinto lorong badak terus dek lawo pas beda jembatan marina jembatan Kak Dinto beda sekitar 50 meter dek lawo pas beda jalan dek temor manabi ring sepo-sepo bilen manabi oneng dek kacompokna Ci Hosen otabe Pak Haji Supriyadi berekna sakonek dek lorong ini sih Hah? Jembatan Setengki elokna elokna masjid bek masyarakat bilen nyamana banan jakna orang banan relan dak timur pasanan kanto insyaallah mana bi ning elorong ngapa nano bilan pernah nangala ihya saya sih Jeko Mas Jeko de jalong epon engki de epon engki sedak temor gempang jalan kapanci dejana oh bener jalan ka panci tengah pasanan kada jasa konek beda pertelon dak temor nah nggih beda pertelon timen nyamana banan janis dan rilan timen kanto dadi sakranaki dak kanca-kanca baik sedari laok maupun sedari daja atau sedari barak mana bisa dari barak lebat panci tengah terus kada jasa konek pas dak temor kanto sagonik beraan lain mantar kasih muncul jauh ngagali dabang bagus si neng ebora deki beri inak kanak dadi ambek dadi mun tak ketemu anak-anak pakun sare napa dak daja napa dak lauk pon nggih sepenting tahu pada tahu pon Sakadintoh tantaitan pengajian malam mengken dari beten kula kurang lebihna nyona sapora sejak rajana akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Lakun mengkaitkan orang pelajar apa?